Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang metode penyelesaian persamaan secara numerik, khususnya untuk metode secant. Metode secant ini termasuk salah satu metode open, yakni inisiasi dari metode secant tidak harus mengapit solusi eksak dari akar persamaan f dalam kurung x. Logika dasar dari metode secant ialah sebagaimana berikut. Jika ada suatu fungsi f(x) ini, kemudian dia memiliki solusi akar persamaan di sini, ada parameter inisiasi yakni berupa x1 sama x2 ini. Masing-masing x1 sama x2 ini berkorelasi dengan nilai f(x) di sini dan f(x) di sini. Kemudian dibuat garis secant, di mana garis secant ini dibuat dengan menghubungkan antara titik inisiasi pertama dan inisiasi kedua ini. Dihubungkan, dibuat garis linier. Kemudian dari x1 sama x2 ini dibuat untuk memprediksi x3, misalkan x3 berada di sini. Gini. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa gradien dari secant line antara x1 sama x2 itu sama dengan gradien secant line yang dibentuk oleh x2 dan x3. Dengan demikian maka kita bisa membuat suatu persamaan sebagaimana berikut ini, yakni f x3 min f x2 per x3 min x2 sama dengan f x2 min fx1 per x2 min x1. Selanjutnya, karena x3 itu merupakan prediksi x selanjutnya, sedangkan tujuan dari pencarian akar persamaan itu adalah agar f dalam kurung x sama dengan 0, maka persamaan ini atau disetting untuk fx3 sama dengan 0 saat x3 ini. Maka persamaan ini bisa kita tulis bagaimana berikut ini, yakni x3 sama dengan x2 min fx2 dalam kurung x2 min x1 per fx2 min fx1 ini. Setelah x3 ini didapat, maka logika dasar dari metode secant line ini, yakni x3 ini berkorelasi dengan fx3 di sini. Kemudian digunakan untuk memprediksi x4 dengan menggunakan persamaan yang sama dengan ini, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, dalam proses metode secant ini dia mengindikasikan ada proses iterasi, yakni perulangan, di mana perhitungan ini dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, secara iteratif, metode secant ini dapat ditulis sebagaimana berikut ini, yakni xk plus 1 sama dengan xk min f xk dalam kurung xk min 1 per fxk min fxk min 1 ini, dimana k adalah dimulai dari 2, 3 sampai ke n iter, dimana n iter ini adalah iterasi maksimum. Ini adalah setting dari user. Kemudian sebagaimana konsep di awal tadi, bahwa pada metode secant ini dibutuhkan dua inisial, yakni x1 dan x2, nanti digunakan untuk memprediksi atau menghitung x3. Setelah x3 ini didapat, x3 dan x2 digunakan untuk menghitung x4, seterusnya hingga x tertentu didapat. Proses iterasi dari metode secant ini berhenti saat metode secant ini mengalami konvergen. Konvergennya dari metode secant ini ialah jika
perbedaan nilai antara XK plus 1 dan XK ini lebih kecil daripada toleransi. Dalam hal ini, toleransi ini biasanya kita bisa menggunakan 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 6. Selanjutnya, dari persamaan ini mari kita bandingkan dengan metode Newton atau metode Newton-Raphson. Metode secant deskripsinya adalah demikian, sedangkan metode Newton-Raphson adalah demikian. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya metode secant dan metode Newton-Raphson itu identik. Identik jika kita mendeskripsikan turunan pertama dari fxk didefinisikan oleh metode infinite difference dengan menggunakan pendekatan forward difference, maka hasilnya adalah metode secant ini. Selanjutnya, kapan metode secant ini tidak mampu atau gagal dalam mencari akar-akar persamaan? Metode secant ini secara umum bisa gagal untuk mencari akar-akar persamaan jika fxk tidak kontinu, karena definisi dari persamaan ini yang fxk min fxk min 1 ini. Sedangkan kelebihan dari metode secant ialah kita tidak perlu menghitung turunan dari fxk ini. Kita tidak perlu menghitung turunan dari suatu fungsi yang kita cari akar-akar persamaannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.